Mejujua, salam toleransi. Saya Mas Sinaga. Selamat datang di Jurnalis Karo. Teman-teman, di kasus Mari Bahas kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang terjadi di tahun 2020, di mana pada kejadian ini seorang pria berusia 40 tahun harus kehilangan nyawanya sebelum dia menegakkan keadilan untuk anaknya yang diduga telah dicabuli oleh keluarga pelaku. Oke, mari kita bahas. Muhammad Jupri Bangun atau orang sering memanggil dengan sebutan Jupri Angin-Angin. Pria berusia 40 tahun ini memiliki 3 orang anak. Nah, salah satu anaknya kita sebut saja dengan panggilan samaran, Bunga. Nah, Bunga ini masih berusia 4 tahun. Dia juga memiliki seorang teman, kita sebut saja Melati. Bunga dan Melati ini kerap bermain bersama. Ya malum lah ya, mungkin seusia mereka ini lagi aktif-aktifnya. Nah, untuk anak usia 4 tahun ini, ya orang sering anggap kayak ocehan mereka itu masuk akal. Ada juga yang anggap kayak terlalu berlebihan. Itulah kenapa kayak kalau anak-anak seusia mereka itu jarang diambil kesaksiannya, baik itu di ranah hukum atau mungkin di dalam lingkungan sosial. Terlepas dari itu teman-teman, Bunga dan Melati ini sering bermain bersama ya, nggak jauh dari lingkungan mereka lah. Dan mereka ini mempunyai tetangga yang berkeluarga Sinuraya. Nah, Sinuraya ini memiliki seorang anak berusia 16 tahun. Ya mungkin anak yang dalam masa puber. Nah, si anak berusia 16 tahun ini bernama Neo Rinaldi Sinuraya. Dia kerap melihat 2 anak ini bermain di lingkungan rumahnya gitu loh. Entah ada angin apa melakukan sesuatu yang di luar nalar kayak mungkin negor dengan bahasa vulgar atau mungkin dia grepe-grepe atau apa kita nggak tahu. Akhirnya 2 anak ini ngelapor ke orang tuanya. Termasuk Bunga, dia ngelapor ke Pak Jupri, dia bilang hal-hal yang harus disampaikan lah sama seorang anak kecil. Ya namanya naluri seorang bapak ya, dia pasti percayalah sama kata-kata anaknya dibanding orang lain. Atau aku nggak tahu juga ya dalam kasus ini apa orang lain yang melihat kejadian ini kemudian melapor ke Pak Jupri. Aku nggak tahu, tapi faktanya memang kasus ini nggak berlanjut teman-teman. Jadi kayak aku nggak tahu rumornya sih ini berhenti di tengah jalan karena kurangnya bukti gitu loh. Cuman nggak lepas dari situ, Pak Jupri tetap melakukan laporan ke polisi di mana anaknya telah dilecehkan oleh Neo Rinaldi Sinuraya. Nah si Neo ini sih ya apa ya nggak ada otak juga ya kayak pedofil itu jatuhnya kan dia ganggu anak umur 4 tahun terus itu kayak nggak ada rasa bersalahnya sama sekali gitu. Nah, Pak Jupri yang tahu anaknya dilakukan pelecehan ya otomatis marah. Sekedar informasi teman-teman, pelecehan itu ada 2 macam, verbal dan fisik. Nah, verbal itu ya biasa dengan kata-kata kau cantik, kau seksi, itu udah termaksud pelecehan kalau orang yang menerima kata-kata itu tidak terima gitu loh. Nah, yang kedua, fisik. Itu seperti menyentuh. Ya, kayak megang rambut aja pun kalau orang nggak senang itu namanya pelecehan, say. Kurang lebih begitulah teman-teman. Nah, mungkin dari 2 versi ini, si Neo ini melakukan salah satunya yang didengar sama Pak Jupri. Nah, Pak Juprinya nggak senang, dia buatlah laporan ke polisi. Tapi teman-teman malangnya setelah dia buat laporan, ya kan, laporannya itu aku nggak tahu tuh kenapa mentok dan nggak dilanjuti. Entah apa kurang bukti atau apa, kita nggak tahu ya teman-teman. Kita tahu kalau yang namanya kasus tali air itu memang susah dibuktikan. Mana ada orang yang mau enak-enak dilihat sama orang, ya kan? Logikanya kan begitu. Tapi memang nggak dapat nih, ya kan? Nggak dapat celah untuk buktikan kalau si Neo ini melakukan pelecehan. Tapi laporannya sudah ada di kantor polisi dan sudah ditangani sama unit PPA. Dan si Neo-nya ini juga udah diperiksa gitu loh. Dan si keluarga si Neo ini udah sempat beberapa kali minta damai sama Pak Jupri. Ada apa nih ya? Bukannya buktinya itu juga nggak cukup, tapi kenapa harus ada kata damai? Aku juga kurang paham ya teman-teman. Mungkin supaya kasus ini nggak berlanjut, atau mungkin memang kurangnya bukti, jadi polisi menyarankan mereka damai. Wallahu alam, kita nggak tahu ya kan teman-teman. Nah, sampai di situ tuh. Setelah kasus ini berlanjut dan si Neo ini dilaporkan ke polisi, Pak Jupri tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, bekerja. Mengingat Pak Jupri itu tulang punggung di keluarganya ya, gitu loh. Karena istrinya kan mengurus anak-anak yang 3 ini gitu. Nah, dia tetap bekerja, kadang-kadang dia ke kedai kopi, di rumah. Ya itulah aktivitas yang dilakukan setelah melaporkan si Neo ini ke kepolisian. Nah, sampai di kepolisian nih teman-teman, ya kan, setelah Neo ini diperiksa, dia nggak langsung ditahan. Ya mungkin itu tadi masih kurang cukupnya bukti gitu loh. Oke, berjalan sama waktu sampai di bulan 4, sekitaran tanggal 20-an ya. Nah, Pak Jupri ini main nih ke kedai kopi. Tapi sebelum dia pergi ke kedai kopi, oke kita bahas dari versi keluarga Sinurayanya dulu. Oke. Nah,
Ini versinya Sinuraya ya teman-teman. Maksudnya dari keluarga Sinuraya. Karena memang ini berita yang aku riset sendiri dan aku ambil fakta-faktanya berdasarkan kedua belah pihak. Oke? Nah, Immanuel saat itu pada tanggal 20 bulan 4 tahun 2020 dia datang ke rumah Moranta Sinuraya untuk mengembalikan keranda jaring ikan ya atau kayak alat tangkapan ikan atau apa aku kurang paham itu dikembalikan ke rumahnya sekitar jam 7 malam. Nah, sampai di situ si Manuel ya kan dia kembalikan itu alat penangkap ikan. Si Moranta nggak ngasih dia pulang. Jadi kayak yaudah kita ke kedai kopi dulu. Nah, sampai di situ disetujui nih sama si Manuel. Tapi kita singgah dulu ya ke rumah si Billy. Akhirnya mereka berdua nih berangkat nih ke rumah si Billy. Sampai di rumah si Billy, mereka berangkat nih bertiga ke kopi Pak Julkifli Ginting. Mereka berangkat ke kedai kopi itu. Nah, sampai di situ mereka langsung masuk dan duduk aja ya. Duduk kayak mana orang datang pada umumnya ke kedai kopi lah, datang langsung duduk. Nah, si Billy dan si Moranta ini kan ngeliat ada papan catur tuh. Nah, mereka main catur lah, kurang lebih 1 jaman. Nah, udah main nih, main catur sekitar 1 jaman, datang nih teman mereka yang satunya lagi. Manggil mereka tuh dari luar sambil bawa gitar, gejreng-gejreng gitu ya kan. Manggil si Moranta dan si Billy ini sama kawan-kawan yang lain lah untuk main gitar di cudu-cudu. Cudu-cudu itu kalau di Karo tuh kayak api unggun ya teman-teman, yang kalau kita dalam keadaan dingin itu kayak dihangatkan gitu ya. Biasalah itu memang hampir semua orang senang melakukan itu gitu, termasuk saya pribadi gitu kan. Nah, akhirnya si Billy dan si Manuel ini keluarlah, mereka main gitar-gitar, genjreng-genjreng nyanyi lah, apalah tuh mahkota, dewa, segala macam lah mereka nyanyi di situ. Sampai Pak Jupri ini datang dengan sepeda motornya, mau ke kedai kopi Jupri ini juga untuk ya biasalah nongkrong minum-minum sambil cerita-cerita sama kawan-kawan di situ. Nah dia datang, ada nih salah satu dari mereka yang lagi main gitar sambil cudi-cudi itu nutupin jalan. Pak Jupri masih sempat bilang jangan kau tutupi jalan gitu. Nah si saksi ini kita bilang saksi karena dia salah satu saksi di situ juga. Ya dia minggir lah ya dari situ, dia minggir akhirnya iya bang dia masuk. Nah, Pak Jupri ini langsung duduk di lesehan, dia ngobrol sama orang-orang yang ada di kedai itu juga. Nggak lama kemudian, Pak Jupri ini keluar lagi. Dia keluar lagi, nah di atas sepeda motor dia masih nanya nih sama orang-orang yang dicuri-curi tadi itu kan, "Kalian nampak Sandi nggak?" gitu kan. Tapi orang itu bilang, "Kami nggak ada nampak bang," gitu kan. Dia pergi lah, mungkin dia lagi cari si Sandi mungkin ya, mau ngomong atau mau apa kita nggak tahu. Tapi nggak ketemu mungkin atau cemana. Nah, yang dicuri-curi ini tetap melakukan kegiatan mereka nyanyi-nyanyi, ya kan, segala macam lah itu sambil ketawa-ketawa, sambil jongkok, panasin tangan. Nggak lama kemudian, Pak Jupri ini datang lagi. Dia ngelihat si Moraranata, ini beda ya, Moranta dengan Moraranata ini beda. Ngomong sama si Moranta ini tadi, terus dia ngomong, ya kan, dia ngomong, dia nanya nih, apa kok ngomong sama dia gitu, nanti diperkosanya anakmu. Nggak ada yang beres Nuraya. Kurang lebih seperti itu. Artinya, si Moranta ini merasa tersindir lah ya. Pak Jupri mungkin dia kesal sih, aku paham perasaan dia yang namanya anaknya dicabulin, ya kesal juga lah. Kalau ngeliat keluarganya juga kayak nggak enak aja perasaan kita ya gitu. Gimana tuh ya? Aku juga nggak bisa jelaskan. Nah, setelah kejadian itu tuh si Moranta nih merasa malu lah. Sementara karena kan di kedai kopi tuh banyak orang yang lagi minum, ada yang kawan-kawan yang cudu-cudu aja ada berapa orang kan. Dia malu terus dia bilang sama Manuel, "Yuk lah kita pulang," gitu. Dia ngajak si Manuel ini pulang ke rumahnya. Sampai di rumah dia rebahan tuh di depan TV. Depan TV mereka nonton, nggak bahas apa-apa sampai abangnya si Roy Manuel pulang. Nggak tahu pulang dari mana dia ya. Terus si Moran tadi ngomong sama si Manuel, "Kau ceritakanlah apa yang tadi ada di kedai kopi." Nah, dengan polosnya nih si Manuel, dia ceritain ke abangnya. Dia bilang, "Ya, apa yang dibilang sama Pak Jupri tadi di kedai kopi." Terus si Roy Immanuel tuh jawabnya santai aja ya. Ya udahlah yuk, biar kita ngomongin baik-baik. Nah, mereka pergilah. Si Roy dan Immanuel ini pergi ke kedai. Yang enggak diketahui sama si Immanuel ini adalah si Roy itu sedang membawa sebilah pisau itu di punggungnya berukuran 40 cm. Teman-teman bayangin aja tuh tengah malam dia bawa itu sekitar jam 8-an lah ya, dia bawa itu pisau di punggungnya dan si Manuel itu nggak tahu sama sekali teman-teman, bayangin. Nah, setelah keluar nih si Roy sama si Manuel, si Moranta nih ngikut nih dari belakangnya kurang lebih 10 meteran lah, ya kan? Nggak tahu lah apa yang dibahas sama mereka si Roy dan si Immanuel di perjalanan. Sampai dia di kedai kopi, tiba-tiba nih si Roy ngacungkan pisau teman-teman ke Pak Jupri yang lagi duduk di lesehan. Ya. Kaget lah ya semua orang yang ada di situ.
Terus kayak ya awalnya sih kayak mungkin ngancam-ngancam atau gimana nggak tahu, tiba-tiba si Moranta yang di belakang mereka tadi jalan nangkap itu pisau, langsung dikamkan ke perutnya si Pak Jupri. Nggak sampai di situ, terakhir diambil sama abangnya, bayangin orang tuh gantian nikam Pak Jupri sampai puluhan kali. Nah, jatuh nih Pak Jupri dari lesehan itu telungkup. Masih ditikam bagian punggungnya terus berkali-kali, teman-teman. Kan orang-orang di situ banyak tuh pada mau nolongin, tapi diancam nih sama mereka berdua. Kalau ada yang mau nolong, sambil dodongkan itu pisau, teman-teman, ke mereka. Nggak ada lah yang berani kan. Terakhir, dua orang ini dilempari lah sama orang-orang di kedua kopi itu supaya dia berhenti. Berhenti, teman-teman. Tapi setelah menancapkan dua pisau di leher Pak Jupri. Tragis kan? Bangsat juga sih memang ini dua anak. Iya kan? Tersinggung sampai akhirnya menghabisi nyawa orang. Pak Jupri yang mendapat tikaman sampai lebih dari 20 kali. Kurang lebih sekitar 27-an lah gitu ya. Intinya lebih dari 20 kali. Mengembuskan napas di tempat, teman-teman. Jadi nggak sempat dibawa ke rumah sakit. Orang yang panik di situ ya. Orang yang udah pada panik di situ semua ya. Ada yang ngomongin keluarga apa segala macam. Ini yang dua ini sempat kabur. Bayangin kabur malam itu. Tapi karena memang udah tahu pelakunya, polisi itu garcep. Dilaporkan ke polisi garcep, teman-teman. Jam setengah 1 malam dan 9 pagi mereka ditangkap di Desa Gajah. Bayangin, dari Merek ke Desa Gajah mereka kabur dan mereka ditangkap di situ. Wow, adiknya yang melakukan pencabulan, abangnya nggak terima. Padahal sebenarnya abangnya itu cukup nasihatin adiknya, apa sih yang kau buat sama orang itu sampai orang itu melaporkan kau sama kasus pencabulan. Sekalipun perkara ini memang aku nggak tahu ya perkara ini jalan atau enggak, tapi di sidang peradilan anak aku nggak nemukan berkasnya sama sekali. Tetap aja kalau ada orang yang ngelaporin gitu kan, kau itu nyabulin anakku, ya abangnya nasihatin kek, jangan ikut-ikutan gitu loh emosi. Sekalipun dia mau ngelindungin adiknya karena dia punya rasa malu, dia kayak di disindir-sindir, ya tinggal minta maaf, maaf lah bang, kami kan nggak tahu kalau adik kami kayak gitu. Atau kalau memang adiknya nggak lakukan abang, jangan kayak gitulah. Karena memang sempat pada waktu itu di kedai kopi ada juga yang nanya, masih ditanya nih sama sama keluarganya orang Sinuraya ini ditanya, kalian udah damai. Nah, jawaban orang Simoranta, Pak Jupri nggak mau diajak damai, udah berkali-kali kami coba. Nah, pertanyaan kan, udah masuk laporan, terus perkaranya nggak lanjut. Nggak ada yang tahu ya kayak mana ceritanya gitu loh. Kurang cukup bukti atau ada hal lain kita nggak tahu. Ya teman-teman bisa tebak sendiri lah. Sampai aku sempat lihat ada beberapa selipingan-kelipingan berita yang mungkin teman-teman bisa cari sendiri, tapi itu informasi yang aku dapatkan dan aku riset selama 1 minggu ini, teman-teman, untuk diceritakan kembali kepada teman-teman. Dan ini tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Oke? Teman-teman, setelah kasus ini berlanjut, Roy Immanuel dan Moranta Sinuraya akhirnya dijatuhi 17 tahun penjara. Mereka masing-masing 17 tahun. Mereka sempat banding sih, ya. Mereka sempat banding, tapi nggak tahu kenapa dicabut sama mereka permohonan bandingnya. Ya mungkin mereka ngerasa gini loh, di pengadilan negeri mereka hanya diputus 17 tahun, takutnya nanti setelah mereka banding, ya kan, ke PT, malah dapat hukuman yang lebih berat, bisa jadi hukuman hak, ya kan? Susah kan kalau kayak gitu? Akhirnya mereka cabut itu permohonan untuk banding tersebut, gitu loh. Teman-teman, itulah pentingnya pendidikan moral, pentingnya adab, pentingnya rasa toleransi. Cukup sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Mas Naga, pamit undur diri. Salam jurnalis.